Siapakah pemilik akun laku yang pay letternya di-stop oleh OJK? Beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang 10 pinjol yang paling diminati di Indonesia. Dan dari 10 pinjol yang paling diminati di Indonesia, nomor urut pertama atau pinjol yang paling diminati oleh para responden adalah sekitar 48% ditempati oleh akun laku. Jadi urutan pertama itu ditempati oleh akun laku. Dan aplikasi akun laku ini sudah dikenal cukup luas di masyarakat Indonesia. Mulai dari kalangan paling atas sampai kalangan paling bawah. Mungkin bisa dikatakan hampir semua masyarakat Indonesia mengenal apa itu yang disebut dengan akun laku, terlebih mereka yang suka memakai jasa pinjaman online atau pembiayaan. Nah, apakah Anda pernah penasaran siapakah pemilik akun laku tersebut? Kita akan bahas dengan tuntas, padat, dan jelas. Namun sebelum kita bahas mengenai hal ini, kita perlu mengetahui tentang kepemilikan saham-saham finance yang ada di Indonesia, terlebih bagian pembiayaan seperti pinjaman-pinjaman dan lain sebagainya. Menurut yang saya tahu, lebih dari 70% pemilik saham, finance, atau pembiayaan yang ada di Indonesia bukanlah orang Indonesia asli. Artinya begini, kita perlu pahami, keadaan ekonomi kita dikendalikan oleh pemegang modal, pemegang dana yang mempunyai duit, itu sudah pasti. Dan ternyata 70% perputaran uang di Indonesia, pembiayaan dan lain sebagainya itu sahamnya dikuasai oleh orang yang bukan warga negara Indonesia. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perekonomian kita bisa dihandle dan dikendalikan. Karena pemilik modal atau pemilik uang tentunya merekalah yang punya kuasa di balik layar. Mudah-mudahan ke depannya bisa berubah lebih baik lagi dan kita bisa mengelola keuangan kita sendiri, pembiayaan kita sendiri oleh orang pribumi sendiri. Hanya saja mungkin kita perlu memperbaiki diri dari diri kita sendiri. Kenapa orang lain bisa lebih maju dari kita terutama di bidang pembiayaan? Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Semoga ke depannya kita lebih mencintai produk-produk kita, terutama produk pembiayaan dan perbankan seperti yang ada pada saat ini. Baik, kita akan kembali ke topik pembahasan. Tapi sebelumnya, saya mau katakan selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya Anda selalu mendapatkan informasi terupdate, informasi terbaik, dan juga informasi terkini mengenai pembiayaan, leasing, bank, dan keuangan lainnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membatasi layanan Buy Now Pay Later BNPL, aplikasi yang dari PT Akun Laku Finance Indonesia. Layanan tersebut sedang dibatasi karena Akun Laku tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh OJK. Berdasarkan informasi dari situs resmi Akun Laku pada hari Rabu tanggal 25 bulan 10 tahun 2023, Akun Laku merupakan aplikasi yang menyediakan layanan finansial seperti belanja dengan angsuran di marketplace hingga pinjaman tunai. Lantas, siapakah pemilik Akun Laku? CEO sekaligus pendiri Akun Laku adalah William Li. Hal ini pernah ia ungkap dalam sebuah podcast TEDx China. Sebelum mendirikan Akun Laku, William pernah bekerja di bidang hukum dan keuangan selama lebih dari 10 tahun. Sedangkan berdasarkan akun link miliknya, William menempuh pendidikan di Tsinghua University dengan jurusan hukum pada tahun 2002 hingga 2006. Lalu, ia melanjutkan kuliahnya di Washington and Lee University pada tahun 2006 hingga 2007 dengan jurusan yang sama, yaitu hukum. Sebelum membangun Akun Laku, William pernah bekerja di firma hukum King & Wood, Mel Sons, dan menjadi investment manager di Ping An Insurance.
Tak sendiri, William juga memiliki rekan yang membantunya membangun Akulaku, yaitu Gordon Hu, yang merupakan developer senior di China. Sebelumnya, Gordon juga pernah bekerja di Tencent. Mereka mendirikan Akulaku pada akhir 2014. Pada awalnya, mereka membuat aplikasi Bitcoin untuk para pekerja WNA di Hong Kong. Tetapi bank di sana tidak menyukai bisnis mereka. Mereka mulai berdiskusi dengan bank-bank di Indonesia dan mengetahui bahwa banyak orang Indonesia yang ingin meminjam uang. Tetapi persyaratannya meminjam uang di lembaga keuangan Indonesia cukup full syarat, cukup sulit, dan prosesnya cenderung lama dan panjang. Kira-kira ada 35.000 pekerja WNA yang menggunakan aplikasi kami, tetapi para bank tidak menyukai bisnis kami. Jadi kami harus berputar dan berbicara dengan banyak bank di Indonesia, ujar William di livecast ke-11 William Lee, CEO of Akulaku, How to Grow a Leading Consumer Finance Company in Asia. Akhirnya, mereka merilis aplikasi Akulaku di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2016. Lalu disusul di Filipina. Mulanya, aplikasi tersebut merupakan aplikasi e-commerce dengan sistem pembayaran buy now pay later. Namun lambat laun, mereka mulai mengembangkan aplikasi ini dan menambahkan fitur pinjaman tunai di aplikasinya, serta fitur bank-bank digital. Nah, bagaimana menurut Anda mengenai aplikasi tersebut? Ternyata aplikasi urutan tertinggi atau katakanlah 1 sampai 10 tertinggi yang ada di Indonesia ini pemiliknya bukanlah orang Indonesia sendiri. Jadi, bagaimana tentang nasib keuangan kita ke depannya, kitalah yang menentukan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semuanya dan kita memahami tentang perkembangan ekonomi, investasi, dan juga keuangan yang sedang berlaku di negara kita ini. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.